Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan layanan bimbingan dan konseling di Daniel Yuda Kumoro YouTube channel. Baiklah, pada hari ini saya akan membeberkan laporan catatan konseling saya, layanan bimbingan dan konseling saya mengenai siswa yang telah melakukan ketidakhadiran pada kegiatan belajar mengajar daring atau PJJ pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ada laporan yang dikirimkan kepada saya dari guru mapel untuk ditindaklanjuti oleh guru BK mengenai siswa-siswi yang tidak hadir dalam pelajarannya. Berikut adalah rekapan siswa yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut. Dari 14 kelas, 10 kelas telah diberikan kepada saya rekapannya sebagai berikut. Langkah pertama yang telah saya lakukan adalah meminta keterangan kepada siswa-siswi tersebut yang telah tidak hadir dalam kegiatan PJJ mata pelajaran bahasa Indonesia tersebut, yaitu dengan meminta untuk mengisi form alasan atau dalam BK disebut catatan kejadian tanggal-tanggal tersebut mengapa tidak mengikuti kegiatan PJJ bahasa Indonesia. Jadi sengaja namanya saya blok untuk melindungi privasi ya, sebagai asas kerahasiaan dari bimbingan konseling. Setelah membuat formulir, siswa saya minta untuk mengisi alasan ketidakhadiran tersebut, lalu saya minta untuk mengirim kembali di grup WA. Berikut adalah beberapa alasan dari siswa. Kan saya buka filenya. Saya ambil siswa yang 3 kali lebih tidak mengikuti kegiatan PJJ pelajaran daring bahasa Indonesia. Formnya seperti ini. Assalamualaikum, menindaklanjuti laporan ketidakhadiran daring mapel bahasa Indonesia Bapak Eko dari lampiran tersebut. Tolong siswa yang bersangkutan menuliskan keterangan alasannya sebagai berikut. Contoh, nama lengkap ASI kelas 12. Ketidakhadiran pertama 27 Juli. Kuota saya habis sekitar pukul 9.30 malam dan saya tidak sempat membeli kuota di pagi harinya karena konter buka sekitar pukul jam 9. Lalu ketidakhadiran kedua, saya hadir di jam kedua sekitar pukul 8 dan di saat itu saya lupa tidak mengisi daftar hadir. Keterangan yang ketiga, tanggal 10 Agustus, alasannya saya hari itu lagi pembuatan KTP di kecamatan. Lalu 24 Agustus saya membantu kakek di sawah sebab saat itu kakek lagi sakit dan di rumah cuma ada saya dengan kakek saya yang lain udah enggak ada. Ketidakhadiran kelima 31 Agustus 2020, alasannya setelah sholat subuh saya ikut kakek di sawah dan pulang sekitar pukul 9 dan saat itu juga saya tidak tahu kalau kuota saya habis. Sementara diisi dulu dengan benar dan jujur karena ada kaitannya dengan kegiatan bimbingan dan konseling selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Setelah siswa mengisi catatan konsultasi atau catatan konseling tersebut, lalu saya mencoba menghubungi siswa tersebut untuk melakukan kegiatan layanan cyber konseling ya. Ini contohnya tanggal 10 September saat itu, riwayat chatnya sebagai berikut. Apa kamu di rumah? Bapak atau ibu ada? Bisa hubungi saya
Lalu dia menjawab, iya pak, kakek lagi di sawah, saya di rumah. Ortu udah ndak ada, ibu ikut sama bude. Jadi di rumah cuma 2 orang, kakek sama saya. Bukannya ndak ada cerai sih pak, tapi aku ikut ibu sama kakek nenek. Lalu nenek meninggal, ibu tidak ada teman ngobrol, jadi ikut bude pak. Untuk urusan sekolah siapa yang bertanggung jawab? Dulunya nenek pak. Kalau kakek sudah pulang tolong hubungi saya ya. Iya pak. Sudah? Belum pak, biasanya pulang sore. Kadang ya habis maghrib pak. Suka ndak tega kalau lihat kakek sendiri di sawah pak. Dulu kakek pernah kerja di pabrik gula pak. Terus ada musibah. Ya sekarang ngurus sawahnya. Lalu saya telepon. Teleponnya diberikan ke kakeknya yang sedang bekerja di sawah. Lalu dia membalas telepon saya. Assalamualaikum pak, sudah di sawah ini pak. Pak, nah, akhirnya saya berbicara dengan kakek dari anak tersebut. Contoh yang kedua, ini siswa yang tidak hadir 3 kali lebih ya yang saya panggil. Kalau dulu sebelum pandemi bisa datang ke ruang BK, tapi sekarang karena pandemi harus jaga jarak sosial ya, kita lakukan secara jarak jauh. Ini yang dinamakan kegiatan cyber counseling, dan guru BK bisa menghubungi siswa. Ini saya sebut dengan guru BK virtual ya. Alasan pertama tidak hadir, HP saya lemot pak. Nah, terus absennya sudah ditutup. Yang kedua, saya lupa karena di saat itu saya mengerjakan tugas. Sangat kesulitan lalu saya lupa, belum absen. Yang ketiga, ini saya lagi ke wifi pak, dikarenakan sinyal wifi kurang. Jadi lemot. Akhirnya terlambat untuk buat absen. Keempat, karena saya nggak punya paketan, jadi saya harus beli paketan dulu. Pas udah paketan saya mau absensi ternyata udah habis waktunya. Saran saya habis mengerjakan tugas baru absen pak, biar tahu siapa yang mengerjakan atau tidak. Assalamualaikum. Lalu saya hubungi anak tersebut untuk berbicara dengan orang tuanya. Berikut adalah capture dari riwayat chatnya. Apa kamu di rumah? Bapak ibu ada? Bisa hubungi saya? Iya di rumah semua, tapi sekarang masih istirahat pak. Ya nanti tolong hubungi saya, Trims. Ada nomornya? Karena saya mau balik nih. Lalu saya telepon lagi pada tanggal 12, karena ternyata belum ada kabar. Kalau sudah on tolong telepon balik, Trims. Nomornya ayahmu berapa? Lalu dia memberikan nomor. Kamu sudah cerita kalau kamu nggak ikut daring 4 kali. Loh saya ikut pak, cuma tidak absen saja. Saya setiap hari mengerjakan tugas loh pak. Absennya itu 1 jam pelajaran lah, pelajarannya itu 2 jam pelajaran pak. Saya mengerjakan tugas. Lalu saya jawab, ya tetap harus teliti toh. Absen dan tugas sama pentingnya. Absen online itu dianggap seperti masuk sekolah langsung. Ikuti saja aturannya, karena sekolah masih belum boleh buka oleh pemerintah, oke? Iya pak, saya sudah minta maaf kalau saya terlambat absennya. Lalu saya telepon, belum ada respon ternyata. Saya pikir itu yang penting saya mau jalan tugas, jadi saya minta maaf atas kelalaian saya. Jawabannya adalah namanya juga kerja pak. Minta tolong diingatkan untuk menghubungi saya. Oke, Trims, iya pak. Itu tadi contoh konseling yang kedua. Lalu kita lihat konseling yang ketiga, yang mempunyai rekap absen yang lebih dari 3 ya, yang banyak. Alasan pertama, dikarenakan paket kuota internet saya habis, belum sempat membeli. Habis saya beli paket kuota internet, absensi sudah tidak bisa, terlambat. Ketidakadaan kedua, karena paket kuota internet saya habis, belum bisa membeli. Yang ketiga, karena salah saya sendiri, saya bangun terlambat.
dan tertinggal absensi. Yang keempat, terlambat untuk absen murni kesalahan saya. Nah, itu alasan dari konseli ketiga. Lalu saya mencoba hubungi dia via WA. Seperti ini contohnya riwayat chatnya. Iya, Bapak ada di rumah. Ayah sama Ibu sudah pisah, Bapak. Ibu kerja, Bapak. Saya tinggal sama Ibu, Bapak. Lalu diberikan nomor kontak ibunya. Makasih Bapak atas perhatiannya. Sekali lagi saya minta maaf, Bapak. Lalu saya telepon orang tuanya. Itu. Selanjutnya untuk yang keempat ya. Konseli keempat. Konseli 4. Catatan konselingnya, catatan kejadiannya seperti berikut. Alasan ketidakhadiran pertama, paketan saya habis. Waktu sudah mengisi absen, sudah habis. Kedua, telat mengerjakan tugas karena diberi batas. Namun, saya selalu mengerjakan tugas. Yang ketiga, sering bangun terlambat untuk absen. Yang keempat, bangun terlambat. Lalu saya hubungi dan riwayat chatnya adalah sebagai berikut. Pak, kamu di rumah? Bapak atau Ibu ada? Bisa hubungi saya. Iya di rumah Pak, ada nenek saja. Ternyata baru bisa dihubungi lagi tanggal 12. Kalau sudah on tolong telepon balik. Dreams, ada apa Pak? Nah ini tolong diberitahu untuk menghubungi saya. Terima kasih. Nah ini sudah saya telepon ya, seperti ini. Itu adalah siswa yang keempat. Lalu untuk yang kelima, catatan kejadiannya sebagai berikut. Yang pertama, alasannya dikarenakan tidak ada kuota internet. Yang kedua, HP rusak. Yang ketiga, sakit. Yang keempat, terlambat karena ada kepentingan keluarga. Lalu terakhir, terlambat karena tidak ada kuota internet. Lalu saya hubungi. Alasannya adalah sebagai berikut. Sudah kirim file Word? Sudah Pak, di grup. Itu dia kirim catatan konsultasinya. Kamu di rumah, ada Bapak atau Ibu bisa hubungi saya. Di rumah sakit Pak, nganterin saudara operasi. Bapak atau Ibu bisa minta nomornya. Ibu di rumah, habis ini pulang. Tolong nomornya, kamu di mana? Ada Bapak Ibu. Iya Pak, maaf Pak, chatnya numpuk. Saya mau telepon. Maaf Pak, balasnya terlambat. Nanti di rumah, WhatsApp Pak Daniel kalau sudah di rumah. Lalu untuk konseli yang keenam. Berikut alasannya. Terlambat beberapa menit, jam ditutup, terlambat bangun, wifi nge-lag. Nah, terlambat bangun juga. Lalu saya hubungi dengan alasan sebagai berikut. Kamu di mana? Ya Pak, maaf chatnya numpuk, saya mau telepon. Maaf Pak, balasnya terlambat. Maaf Pak, saya masih di luar sama kakak saya. Apa mama saya di rumah? Nanti saya WhatsApp Pak dari kalau sudah di rumah. Ada nomornya.
Ini saya dikasih nomornya, lalu saya telepon. Assalamualaikum, saya Pak Dalil, guru BK SMK 3. Ingin menunjukkan bahwa pelajaran daring bahasa Indonesia tidak mengikuti 4 kali. Demikian, terima kasih. Jawabannya adalah, Waalaikumsalam Pak. Iya Pak, terima kasih atas infonya. Saya tanyakan ke anaknya dulu Pak, kenapa kok bisa tidak mengikuti sampai 4 kali. Orang tuanya sendiri tidak tahu ya. Selanjutnya yang ke-7 ya. Konseli ke-7. Alasan pertama tidak mengikuti PJJ, ketiduran dan terlambat saat absen. Yang kedua, HP saya mati dan gak bisa dihidupkan. Padahal malamnya sudah saya cas. Saya lihat baterainya penuh. Pada saat mau saya absen, mati hidup terus. Lama-lama HP saya nggak bisa nyala. Ketiga, kebetulan saya bangunnya agak siang, jam 8. Bangun jam 8. Masalahnya sama seperti yang ketidakhadiran kedua. Biasanya kalau dicas HP-nya tidak mati, tetap saja HP-nya mati. Terus nyala sekitar 15 menit. Terus seperti itu sampai saya terlambat absen. Kehadiran berikutnya, dikarenakan pagi hari saya agenda jadwal latihan persiapan Liga 3 Mojosari Putra pada pukul 7 sampai 10. Dengan itu saya tidak bisa hadir. Yang kelima, pada tanggal itu agenda uji coba di Ngawi, berangkat malam. Paginya tidak sempat mengisi absen karena di tim jarang diperbolehkan pegang HP. Demikian, mohon maaf kalau selama ini saya tidak menghadiri absen. Lalu saya hubungi dengan alasan sebagai berikut. Ini termasuk dalam catatan konseling saya. Ini lumayan cukup panjang. Masih di mes Pak, ini lagi makan, ada apa? Minta nomor ortu atau minta hubungi saya penting. Lalu saya dikirimin nomor ayahnya. Surat dispensasimu ada? Masih proses pembuatan Pak, dari sekretarisnya tim Mojosari. Nanti saya kabari lagi Pak. Kok sudah di WA ya, saya hubungi saya, nomornya nggak respon. Ini Pak, tadi saya minta terus di WA kayak gini Pak. Emangnya kenapa Pak? Saya melanggar peraturan gara-gara alfa itu Pak. Nah, ini terjadi diskusi yang cukup panjang. Kamu sudah kelas 3 kan? Dan ini bukan pertama kali kamu izin untuk mengikuti kegiatan lomba. Saya harap kamu bisa memahami kondisimu sendiri. Iya Pak, saya akan memahami. Saya juga mencoba mengatur jadwal buat latihan sama sekolah. Cuma keahlian saya di sepak bola Pak. Saya mau menekuni keahlian saya buat jadi orang sukses. Makanya saya latihan. Terkadang juga sampai ninggalin sekolah buat sepak bola. Kalau semisal saya udah dapat tim terus diharuskan di mes, pendapat Bapak bagaimana? Kenapa harus pendapat saya pribadi? Bukannya sudah ada aturan sekolah. Bukan begitu Pak, saran saya. Bapak seperti yang ikut di klub itu bagaimana? Lalu saya menceritakan ada sebuah kasus zaman dulu ya. Dulu di Jawa Pos pernah ada seleksi atlet basket DBL. Saat tes wawancara mereka diberi pertanyaan, Anda ini mau menjadi atlet yang kebetulan pelajar atau pelajar yang kebetulan atlet? Banyak siswa yang tidak lolos gara-gara pertanyaan ini. Hanya sangat sedikit yang bisa menjawab pertanyaan ini. Mereka menjelaskan kunci jawabannya. Jika kamu adalah atlet yang kebetulan belajar, maka kamu tidak lolos. Karena yang kamu kejar adalah olahraganya, bukan belajarnya. Karena yang kami cari adalah seorang pelajar, bukan atlet. Tempatmu bukan di sini. Tapi jika kamu adalah seorang pelajar yang kebetulan atlet, maka kamu lolos. Karena sebenarnya umurmu adalah umur anak sekolah SMA. Maka dikala kesibukanmu berlatih di klub, sama sekali tidak akan mengganggu kegiatan belajarmu. Karena mentalmu memang seorang pelajar. Orang yang mau belajar dimanapun, kapanpun, itu adalah bekal suksesmu.
Kalau sekarang bagaimana Pak? Terima kasih Pak atas sarannya. Nah, sekarang kamu sendiri bagaimana? Atlet yang kebetulan belajar atau pelajar yang kebetulan atlet? Sangat disayangkan sekali bila tinggal selangkah lagi kamu lulus sekolah, kamu keluar karena lebih memilih klub. Kecuali klubmu memberikan jaminan bahwa kamu juga disekolahkan di sana nantinya. Saya hanya khawatir pernah ada kejadian siswa keluar dari sekolah untuk masuk tim. Ternyata jaminan disekolahkan di tempat yang baru oleh klub itu tidak terlaksana. Jawabannya, saya dari kecil udah basic sepak bola Pak. Jadi bisa disimpulkan saya ini atlet yang kebetulan pelajar. Waduh, dia ternyata lebih memilih atlet, makanya dia tidak pernah masuk. Nah, itu pilihanmu membentuk kamu sekarang ini. Karena kamu sudah menjadi atlet, kamu tinggalkan absen dan tugas sekolah. Bukan meninggalkan Pak, cuma saya bagi waktu aja buat sepak bola. Saya pikir sekolah juga penting bagi seorang atlet. Ya sudah, sementara itu dulu. Semoga kita semua mendapatkan kemudahan dalam urusan masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum. Iya Pak, amin. Makasih buat wajangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menghubungi ayahnya. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8. Alasannya yang pertama, ketiduran, paketan habis, HP, website error, tiba-tiba timeout. Seperti itu. Lalu saya mencoba menghubungi. Nah, ini kalau ada ortu di rumah tolong hubungi saya. Masih keluar Pak, mungkin habis duhur. Iya Pak, ibu saya mau telepon. Lalu orang tuanya telepon kepada saya. Selanjutnya yang ke-9. Alasannya yang pertama, ketiduran, paketan habis, ketiduran, error saat login. Lalu saya hubungi. Jawabannya adalah sebagai berikut. Oh ya, saya telepon. Nah, ini saya telepon. Orang tuanya juga. Lalu yang terakhir, yang ke-10. Konseling yang ke-10. Alasan pertama, paketannya habis, HP kondisi tidak normal. Saya mengaku salah karena saya tertidur saat jam pelajaran. Seperti itu. Lalu saya lakukan kegiatan konselingnya dengan jawaban sebagai berikut. Saya minta nomor telepon ayahnya. Ayah masih kerja Pak? Bukan Pak, tidak ada respon. Ayah belum pulang Pak, masih kerja. Sekarang lagi kirim barang. Dia masih di rusun. Ayah sudah, kalau pulang nanti beritahu. Iya Pak. Lalu saya menelpon orang tuanya seperti ini. Ya, sementara itu dulu adalah laporan konseling saya kepada siswa-siswa yang belum tidak hadir pada kegiatan PJJ daring Mapel Bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi dalam kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.